Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wisnu Karim, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani, nomor absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indra Rahayu, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Alifatus Saidah, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Resti Meilani, nomor absen 32. Jasa profesi dan profesionalisme. Anggota kelompok Dwi Septiani, Nunus Indra Rahayu, Ramdhani Alifatus Saidah, Resti Meilani, Wisnu Karim. Profesi auditor atau akuntan publik secara independen memberikan jasa bagi masyarakat berupa jasa penjaminan dan jasa bukan penjaminan. Jasa penjaminan merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Profesional harus memiliki kompetensi independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksa. Jasa bukan penjaminan merupakan jasa yang independen, meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen. Potensi produk jasa di daerah. Potensi penduduk yang terus bertambah, di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi, di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya. Potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, di antaranya 1. Mengembangkan industri pengawetan, 2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, 3. Mengembangkan infrastruktur, 4. Mengembangkan pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya, yang pertama wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri, sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, serta jasa pembuatan batako. Yang kedua yaitu wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman, baik domestik maupun ekspor-impor, jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko, serta pergudangan. Adapun yang ketiga yaitu wilayah pemukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkel las, jasa instalasi listrik, serta jasa potong rambut. Yang keempat yaitu wilayah pariwisata. Jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, serta jasa fotografi. Yang kelima yaitu wilayah pertanian. Ada jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, serta jasa pembuatan tepung. Yang keenam yaitu wilayah peternakan dan perkebunan. Ada jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompos, serta jasa penyedia biogas. Yang terakhir yaitu wilayah pendidikan. Ada jasa fotokopi dan penjilitan buku, jasa penyedia makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengetikan, jasa tempat tinggal, jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, jasa penerbit dan percetakan buku.
Adapun kemampuan dasar yang dibutuhkan pada jasa profesi yang mengembangkan pembuatan media pendidikan. Di antaranya yang pertama keterampilan membuat desain, 2 membuat sistem mekanik dan elektronika, 3 keterampilan dalam membuat pemrograman. Keterampilan dalam membuat pemrograman melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal mendesain dengan membuat gambar sketsa bentuk produk yang akan dibuat. 2. Menyiapkan bahan untuk pekerjaan mekanik. 3. Pengukuran material yang akan digunakan agar diperoleh sesuai hasil atau bentuk yang diinginkan. Material dapat digunakan seperti akrilik, seng, kayu, dan disesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar. 4. Pemotongan sesuai dengan gambar desain. 5. Merakit material yang digunakan. 6. Pemasangan sensor yang akan digunakan. Rangkai seluruh komponen dengan baik dan pastikan semua terpasang dengan benar. Hasil potongan pada komputer dan mesin laser cutting tergantung pada jenis mesin laser daya, mesin laser, setting kecepatan potong, dan power yang diprogram melalui komputer. Nah, pada komputer dan mesin laser cutting ini semakin besar kekuatan, maka semakin besar power yang digunakan, kecepatan semakin ditingkatkan sehingga dapat memotong lebih cepat. Semakin tinggi power yang digunakan, berakibat pada panas yang muncul sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Pilihan setting harus sesuai dengan jenis material yang akan dipotong. Komputer pendukung pembuatan desain pemrograman, produk, dan penataan bengkel kerja. Adapun peralatan standar untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika yaitu ada tang potong, tang lancip, bertangan, obeng, gergaji, serta setrika listrik. Nah, tang potong di sini digunakan untuk memotong kawat, kabel, kaki komponen. Tang lancip di sini digunakan untuk menjepit benda kerja, meluruskan kawat yang bengkok, menjepit logam panas karena penyolderan benda kerja berukuran kecil. Nah, bertangan di samping itu terdapat mesin bore drill digunakan untuk membuat lubang pada pekerjaan mekanik dalam pembuatan robot dengan diameter menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada obeng, digunakan untuk menguatkan dan mengendurkan skru pada posisi yang ditentukan. Dan gergaji di sini digunakan untuk memotong bahan dalam pekerjaan mekanik pembuatan robot. Kemudian setrika listrik digunakan sebagai alat sablon desain layout papan PCB atau PCB. Adapun peralatan standar untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika, ini lanjutan yang tadi: solder, jangka sorong, cutter, gunting, sudrajat, multitester. Solder digunakan untuk memanaskan kawat tenol atau timah untuk memasang komponen elektronika. Jangka sorong untuk pengukuran besaran panjang. Cutter digunakan pada pekerjaan mekanik untuk memotong bahan. Kemudian gunting di sini digunakan pada pekerjaan mekanik dan busur derajat digunakan untuk pengukuran sudut. Kemudian multitester digunakan untuk pengukuran parameter besaran listrik pada rangkaian elektronika. Nah, di sini adalah diagram alir pembuatan produk rekayasa yang diawali dengan start, kemudian ide atau gagasan, kemudian menghasilkan desain produk. Nah, desain produk di sini meliputi pembuatan sistem mekanik, kemudian pembuatan sistem elektronika, dan pembuatan sistem kendali. Kemudian langkah selanjutnya, apakah dibutuhkan sistem kendali otomatis? Apabila tidak, langsung ke uji coba kemudian berhasil. Dan apabila iya,
dengan cara membuat kode pemrograman terlebih dahulu, kemudian baru uji coba dan finish. Selanjutnya bagian D, proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, yaitu sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah pelaksanaan. Langkah-langkah dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi profesionalisme meliputi yang pertama ada informasi proyek. Informasi proyek ini bisa dikembangkan melalui industri-industri kreatif, di mana pelaku industri adalah para generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Potensi alam yang ada di sekitar bisa dikembangkan, dikreasikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, bisa melakukan observasi dan pengamatan potensi di sekitar yang belum tergarap. Melakukan proyek ini diharapkan dapat memperoleh perencanaan produk jasa, profesi, dan profesionalisme yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat. Yang kedua, pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas bisa dilakukan dengan cara yang pertama, orientasi terkait dengan karya rekayasa yang menjadi target tugas kelompok. Yang kedua, penelitian awal melalui observasi. Ketiga, gagasan atau ide. Keempat, mendesain proyek. Yang kelima, pembuatan model karya, jasa profesi, dan profesionalisme. Yang keenam, aplikasi secara umum. Yang ketiga ada jargon. Jargon atau nama produk. Dibuat yang pertama, nama produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar untuk dijadikan pilihan dalam pembuatan produk jasa profesi. Yang kedua, tugas disimpulkan melalui presentasi dan mendemonstrasikan produk jasa profesi. Yang ketiga, penjelasan bagaimana mengidentifikasi permasalahan sehingga muncul gagasan dalam merencanakan proyek, bagaimana sistem bekerja, dan di mana kelebihan serta kekurangan dari produk jasa profesi profesionalisme. Yang keempat, penjelasan bagaimana produk jasa profesi dapat diaplikasikan secara umum. Yang keempat, ada pendidikan dan pekerjaan. Yang pertama, pengamatan di mana dapat mengembangkan pendidikan terkait dengan produk jasa yang akan direncanakan. Yang kedua, lapangan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Misalnya, pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan potensi sumber daya alam terbarukan di sekitar. Mengelola limbah pada sistem produksi, atau bangunan yang ramah lingkungan. Yang kelima ada pengorganisasian. Organisasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, observasi melalui internet terkait dengan produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya alam di sekitar. Sebagai langkah alternatif melakukan kunjungan ke tempat proses produksi peralatan konversi energi. 2. Kebutuhan bahan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan guru pembimbing tentang desain dan kebutuhan bahan serta alat yang digunakan untuk membuat model oleh kelompok masing-masing guna mendapatkan pengarahan. Selanjutnya ada penyelesaian tugas. Penyelesaian tugas ini bisa dilakukan dengan langkah kerja. Yang pertama, kerja tim di mana setiap anggota harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bekerja sama. Yang kedua, fokus pada produk jasa profesi dan profesionalisme. Setiap kelompok fokus dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan produk jasa yang berkualitas dan bagus. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian dalam waktu yang singkat. Yang terakhir ada lampiran.
Lampiran ini bisa berupa lampiran portofolio. Yang pertama ada perencanaan, 2 hasil kerja perorangan, 3 evaluasi kelompok, yang keempat ada evaluasi dari kelompok lain. Seperti itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya ada daftar soal. Soal yang pertama, berikut ini bidang dalam wilayah kerja pada kegiatan pembangunan di daerah, kecuali A. Industri, B. Perdagangan, C. Pemukiman, D. Perairan, dan E. Pariwisatawan. Soal yang kedua, wilayah dapat dikembangkan sebagai jasa fotokopi dan penjilitan buku, disebut A. Wilayah industri, B. Wilayah perdagangan, C. Wilayah pendidikan, D. Wilayah pariwisata, dan E. Wilayah pemukiman. Soal nomor 3, ada berapakah peralatan standar untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika? A. 9, B. 12, C. 10, D. 11, dan E. 15. Soal nomor 4. Wilayah pemukiman dapat dikembangkan sebagai jasa. A. Jasa makanan atau restoran. B. Jasa sarana olahraga. C. Jasa pembuatan tepung. D. Jasa pembuatan batako. E. Jasa pencucian kendaraan. Soal nomor 5. Berikut yang bukan tahapan yang dibutuhkan pada keterampilan dalam membuat pemrograman adalah A. Kegiatan awal mendesain dengan membuat gambar sketsa bentuk produk yang akan dibuat. B. Menyiapkan bahan untuk pekerjaan mekanik. C. Pengukuran material yang akan digunakan agar diperoleh hasil sesuai bentuk yang diinginkan. D. Pemotongan tidak sesuai dengan gambar desain. E. Merakit material yang digunakan. Soal nomor 6. Berikut yang bukan peralatan standar untuk kerja pada jasa perakitan adalah A. Obeng, B. Setrika listrik, C. Busur derajat, D. Palu, E. Tang. Soal nomor 7. Untuk membuat lubang pada pekerjaan mekanik dibutuhkan alat A. Obeng dan drill, B. Solder dan bor, C. Bor tangan dan drill, D. Gergaji dan obeng, E. Cutter dan gunting. Soal nomor 8. Jika membutuhkan sistem kendali otomatis dengan pemrograman, maka setelah itu dilakukan A. Uji coba, B. Membuat sistem mekanik, C. Membuat desain produk, D. Membuat kode pemrograman, E. Membuat kode gabungan. Soal nomor 9. Jika power yang digunakan tinggi untuk pemotongan, maka akan mengakibatkan A. Noda bakar pada material, B. Material akan menjadi mengkilap, C. Material akan lunak, D. Pemotongan akan menjadi lambat, E. Pemotongan material bahan sempurna. Soal nomor 10. Pengembangan usaha jasa dapat dikembangkan melalui beberapa cara sebagai berikut, kecuali A. Skala usaha, B. Cakupan minat pengusaha, C. Kerjasama, D. Cakupan usaha, E. Diversifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.